Gimana nih, lagi kumpul-kumpul nih ya? Ya Dan, lagi biasa aja lagi merumpi. Acara apa nih? Acara apa nih? Iya. Wahana wisata di Derengit namanya. Oh, namanya kayak nama orang asing. Derengit Forest. Nah, kan cuma Derengit Forest. Derengit, Rengit, Forest. Nyamuk. Wah, itu bagus namanya. Derengit, cuman kok rengit jadinya ya? Bahasa modenya banyak tadi. Oh, gitu ya, ya, ya. Sekarang udah nggak ada. Ini pengelolanya siapa nih pengelolanya? Oh, ini Pak pengelola ya? Oh, pengelola. Rame. Ini dari SP ya, sahabat polisi. Makasih sahabat polisi hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja nih hari Jumat, santai saja ya. Kesempatan yang nggak sengaja kan. Tadi lagi jalan-jalan ini. sayangnya Dan belum ada kopinya nih. Waduh, makasih. Ya bentar lah. Tenang aja. Kumpul-kumpul di sini Pak lebih adem nih kalau pagi-pagi gitu. Oh, pagi-pagi ya. Ini adem nih. Oh, iya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Saya kebetulan ngontrol ke sini sekaligus ya dalam rangka patroli keliling, kemudian cari-cari informasi ya, karena kami menyadari ya sebagai petugas kepolisian tentunya ingin masukan dan saran dari masyarakat ya kan. Sekali lagi kami juga tidak merasa bahwa kami sempurna dan tentunya kami masih banyak kekurangan ya, terhadap pelayanan kepada masyarakat ya. Punten yang lain ya, nggak apa-apa ya. Kalau nanti ada apa-apa sampaikan aja ya, ya kan bisa ngobrol aja santai nih. Jadi coba di kepolisian, khususnya di Polsek Sukanegara ini ya, Pak Ustadz, saya juga minta saran masukan nih ke Ketua Karang Taruna, saran masukannya, atau mungkin kalau ada permasalahan di masyarakat atau menyangkut pribadi terkait masalah hukum dan sebagainya, semuanya ya, tolong bisa memberikan masukan, memberikan informasi gitu ya. Mungkin dari Pak Ustadz dulu nih. Aduh, ada kopinya sudah ada ya. Silakan di sana sambil ngopi. Saya ada sekarang lagi ngumpul-ngumpul. Ini Ketua Karang Taruna, identik dengan Karang Taruna adalah kepemudaan. Walaupun saya di dalamnya masuk di Karang Taruna juga dan gitu ya. Bagus. Barusan Ketua Karang Taruna merapat karena Karang Taruna Desa Sukarame kata beliau nanti saja bisa. Barusan masukan sama saya, Karang Taruna Desa Sukarame sekarang sedang gebiar-gebiarnya turun ke daerah membentuk para Karang Taruna tingkat KRTA. Tujuannya untuk mewadahi sebuah karena Karang Taruna adalah sebuah wadah yang mewadahi para pemuda. Kenapa Dan? Yang pertama keluhannya itu bersifat usaha Ketua Karang Taruna Desa Sukarame. Sebetulnya saya juga kemarin pernah melaksanakan pengajiannya. Bagus. Pengajian di setiap acara mingguan gitu. Tetapi kami dari Karang Taruna tidak memaksakan kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Sukarame. Contoh seperti itu. Ketika sudah siap, pasti Ketua Karang Taruna beserta saya terjun ke lapangan membentuk Ketua Karang Taruna di daerah KRTA. Tujuannya ke depannya karena mungkin Dan begini. Tidak disadari dan tidak disadari ini kenakalan remaja yang ada di Sukarame ingin dipersempit lah kenakalannya. Bukan berarti kami tidak boleh mengadakan olahraga tidak, bukan seperti itu, tetapi kadang-kadang muncul keresahan di masyarakat diakibatkan dengan adanya Karang Taruna yang tidak terorganisir. Itu karena mau tidak mau kan kita beragama Islam ya. Kata pepatah para ulama, suatu kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik akan kalah dengan kejelekan yang terorganisir. Itu di antaranya lah taruh
kami pun di Desa Sukarame tidak merasa murni bahwa tentang narkoba masih ada, tentang miras masih ada, itu tidak disadari. Makanya kami kumpul-kumpul di sini beserta Karang Taruna, SP juga, karena alhamdulillah di Desa Sukarame juga ada yang menjadi mitra polisi ya, sedang merunding seperti itu. Bagaimana caranya supaya Desa Sukarame bukan hilang mah tidak akan, tetapi meminimalisir kegiatan-kegiatan kenakalan anak muda seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah kedatangan Pak Kapolsek beserta anggota ke sini, barangkali Pak Kapolsek bisa memfasilitasi dan membantu kami. Karena walaupun seperti apa kami sebagai warga masyarakat tidak akan bisa menumpas seperti itu tanpa bantuan dari kepolisian. Dulu saya cita-cita ingin jadi polisi, tidak bisa karena badannya terlalu pendek. Jadi Karang Taruna jadi ketua Karang Taruna kurang gagah, karena Karang Taruna harus ganteng. Itu. Jadi SP pun saya tidak kepake, makanya saya jadi ustaz. Saya mau Karang Taruna, Kapolsek, SP saya ceramahi semuanya. Itu lebih berbuat. Itu dah. Mohon maaf. Jadi itulah hanya barusan karena jarang sekali kedatangan Pak Hasan di Ketua Karang Taruna, barusan menghubungi kapan mau diadakan kunjungan lagi, karena kemarin baru 3 ya, 3 DKM sudah 4 terbentuk. Gitu. Desa Sukarame berapa DKM ya? 19 kalau DKM-nya, kalau KRT-nya 30 ya. 30 itu masih berat untuk melaksanakan itu. Maka dari itu kami meminta kepada kepolisian, selain daripada memajukan khususnya Desa Sukarame di bidang kepemudaan, diminta juga silakan yang ngopi. Sedikit ada semacam bukan reward merenya teman nonte Taruna Desa Sukarame ada semacam penghargaan. Karena kami pun tetap yang namanya manusia hidup inginlah sedikit. Hanya saja kami tidak akan meminta duluan sebelum kami belum bekerja, itulah. Jadi khususnya kami dari sebetulnya gini ya, di sisi lain saya sebagai tokoh juga ya, tokoh agama juga, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi saya direkrut di bawah oleh Karang Taruna, bahasa yang di sini yang ada untuk di Karang Taruna, kalau tidak salah di bagian tangke. Kenapa? Bagian nih penasehat gitu. Walaupun saya juga perlu dinasihati dan gitu. Tetapi di sisi lain saya nggak mau kalah untuk menasihati orang lain. Cuman itu dan yang ada yang sedang dibicarakan barusan itu nanti rekan-rekan gak ada tambahan lah. Baik, ini masukan yang bagus Pak Ustadz ya. Rupanya tadi ngumpul-ngumpul lagi bicara masalah itu ya, kepemudaan ya. Di antaranya bagaimana kegiatan pemuda ini ya biar terorganisir lebih bagus kembali ya. Di samping itu juga menangkal adanya kenakalan remaja ya, terutama di kalangan pemuda. Ini bagus, saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Karang Taruna sudah hadir di sini ya. Itu memang perlunya seperti itu. Karang Taruna ini semuanya harus bisa merekrut daripada pemuda-pemuda kita, jangan sampai terkena kenakalan remaja seperti itu. Banyak berbagai macam kenakalan remaja, termasuk obat-obat teralam ya, itu juga kita harus bisa menangkal. Ini udah cocok ini Pak Ustadz, maksudnya Pak Ustadz juga merangkap Karang Taruna, apalagi sebagai Dewan Penasehat di Karang Taruna ya kan, tentunya bisa memberikan ceramah-ceramah keagamaan dalam rangka menangkal terjadinya kenakalan remaja ya. Karena ini memang permasalahan kenakalan remaja baik tawuran maupun kenakalan remaja menyangkut obat-obatan, miras dan sebagainya, semuanya itu ya berawal atau berpangkal daripada niatan kita ya, niatan hati kita sebenarnya ya. Kami juga
bukan tidak mampu, tetapi lebih efektif lagi kalau dengan melalui contohnya Pak Ustadz tadi sebagai Dewan Penasihat dalam Karun Taruna tentunya bisa memberikan tausiah-tausiah keagamaan ya untuk menangkal itu. Apapun yang beredar di sini, baik itu pengaruh lingkungan yang menyangkut mengajak untuk berbuat sesuatu, mungkin tawuran dan sebagainya, atau mungkin pengaruh lingkungan yang mengajak untuk berbuat sesuatu terhadap ke arah mungkin penyalahgunaan narkoba sekalipun, itu bisa ditangkal yang awalnya berangkat dari dalam diri kita ya. Kalau dalam diri kita sudah niatan untuk tidak melakukan hal itu, pasti berhenti dengan sendirinya. Lain halnya kalau tekanan dari kita, kamu jangan gini dan sebagainya. Dari kami pun kadang-kadang susah terapnya. Nah, kecuali ya itu tadi, makanya perlunya ya Pak Ustadz sebagai Dewan Penasehat tentunya bisa memberikan tausiah-tausiah keagamaan untuk agar masyarakat lebih menyadari, sehingga berapapun peredaran narkoba, berapapun peredaran miras, apapun ajakan masyarakat terhadap penangkalan remaja dengan sendirinya akan bisa tertangkal dan dengan sendirinya akan hilang ya kan, dengan sendirinya. Nah, sebetulnya kami juga sudah kurang bagaimana kepolisian ini memberantas masalah narkoba, memberantas masalah miras, tapi tetap aja ada. Karena apa? Masih ada pengguna soalnya ya kan, itu masih ada pemakai. Kalau pemakai nggak ada, pembeli nggak ada, dengan sendirinya itu akan berhenti ya kan gitu ya kan, benar gitu ya. Makanya saya kembali lagi Pak Ustadz ya kan, sesuai Dewan Penasehat untuk memberikan tausiah-tausiah keagamaan agar mereka itu sadar dengan sendirinya ya kan, dari dalam hati, niatan dalam hati kita ya, gitu barangkali Pak Ustadz. Mungkin kita dari kakak ya Pak Kapolsek, kebetulan kita ini di hari Jumat sebetulnya memang nggak ada kegiatan lain. Iya. Karena memang kebetulan apa namanya polisi ini Ya. itu memang tempatnya ini adem. Betul enak Kalau ini. memang untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan agenda, Iya. ini agak cocok Cocok, saya betul. kira. Enak, ya. Makanya kebetulan ada dari sahabat polisi juga. Jadi gini dan terutama berkaitan dengan para pemuda. Ya. Nah kami Karang Taruna itu sebetulnya ingin merubah paradigma, Ya. ingin merubah paradigma para pemuda khususnya di era zaman sekarang. Ya. Menurut saya itu Betul. zamannya semakin berkembang, Oh. kemudian teknologinya juga semakin maju. Artinya teknologi juga jangan dilupakan. Betul. Karena apa? Karena para pemuda jangan sampai fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya dinamika media sosial yang sifatnya negatif. Betul. Iya. Gitu. Iya. Yang sifatnya negatif. Iya. Maka kemudian kemarin kebetulan saya sebagai ketua Karang Taruna membuat satu gagasan, satu program untuk bagaimana merubah teman-teman para pemuda ini lebih kepada fokus terhadap kegiatan keagamaan. Misalnya contoh, Ya. Karang Taruna sekarang punya agenda kegiatan pengajian keliling Bagus itu. di tiap-tiap wilayah, Iya. di tiap-tiap KRT-an melalui DKM masing-masing. Dan itu sudah kami lakukan kan. Di antaranya pada saat kemarin tanggal 31 yang biasanya itu kan kalau kebiasaan terdahulu itu kan perayaan malam Tahun baru ya. Iya. Para pemuda itu lebih kepada hura-hura, bakar petasan. Tapi kemarin kita justru malah merubah itu, Iya. malah menggiring para pemuda untuk bagaimana berkumpul di masjid Oh iya. dalam rangka pengajian kan gitu. Dan alhamdulillah ternyata para pemuda kompak di situ. Ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Ustadz, intinya di bawah itu tergantung kita yang membawa. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman pengurus Karang Taruna di bawah bisa diorganisir, bisa dimentalisir, bisa kita fasilitasi untuk dijadikan ruang kebersamaan dalam suatu kegiatan, dan itu terjadi. Itu yang pertama.
kedua, ini bagian daripada sebuah masukan aja kan, Iya, iya. khususnya untuk Polri ya. Polri, ya, ya, ya. Hal ini Polsek Sukanagara. Iya. Ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan permasalahan, Iya. misal di luang lingkup, khususnya Desa Sukarame, Iya. yang berangkat dari pemuda, sedikit masukan. Kalau misalkan ada kejadian, baik itu yang menyangkut dugaan tindak pidana atau misalkan dugaan-dugaan lain yang memang melanggar aturan hukum, mohon dengan sangat lebih kepada pihak Polri dalam hal ini memberikan satu pembinaan dulu. Misalnya gini, ada kejadian di wilayah, jangan serta-merta langsung diangkat ke Polsek. Nah, berikan kesempatan Pak RT atau Pak RW untuk melakukan upaya penyelesaian. Betul. Kalau memang misalkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka itu tujuan utamanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu salah satunya. Jadi masukan dari kami, terutama dari pemuda, ketika ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, itu lebih kepada ada Pembinaan lah ya. dari pihak Polsek yang diarahkan langsung terhadap teman-teman yang di bawah atau yang mempunyai kewenangan, misalkan Pak RT punya kewenangan di wilayah masyarakat. Nah, itu salah satunya, salah satu masukan dari karakter khususnya. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak keberatan, ketika kami berkunjung untuk melaksanakan kegiatan pengajian keliling, kalau memang ada perwakilan dari pihak Polsek, baik itu Babinmas, Kapolsek, apalagi kita bareng-bareng untuk apa? Untuk memberikan satu motivasi spirit terhadap para pemuda ketika Karang Taruna membuat program ini ternyata didukung. Wow, Polsek juga mendukung penuh gitu kan. Sehingga semangat para pemuda yang di bawah itu sangat-sangat luar biasa. Antusias. Nah, itu aja dan Oke, makasih Waduh, Ketua Karang Taruna masukannya bagus. Jadi memang betul ya. Tadi saya simak di antaranya yang pertama, sebenarnya gini Pak Ketua Karang Taruna, bahwa setiap permasalahan apakah itu menyangkut hukum dan sebagainya, sejauh itu permasalahan yang bisa kita selesaikan, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Kita selalu mengedepankan restorasi justice, ya. Kita mendulukan upaya-upaya musyawarah, ya. Jadi kecuali kalau kasus-kasus yang memang golongan kasus besar, ya, gitu. Kalau kasus yang sifatnya ringan, itu silakan, ya. Kami memberikan kesempatan untuk masyarakat bisa bersama-sama menyelesaikan itu. Sebenarnya mungkin di desa ini mungkin belum terbentuk ya. Saya ada wacana nanti mungkin kalau memang ada dukungan dari pemerintah setempat, terutama dari kecamatan, dari desa, terutama paling penting ya, sekiranya nanti bisa mendukung. Sebenarnya ketentuannya itu bukan ketentuannya, sudah dari dulu sebenarnya ini program ini, cuman memang masih sebagian besar belum berjalan, yaitu tentang adanya Polmas, ya, perpolisian masyarakat, ya, di mana di dalamnya itu ada yang kita sebut dengan FKPM, ya, Forum Komunikasi Kemitraan Polisi dengan Masyarakat. Itu sebenarnya ada, di mana FKPM itu dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, dari berbagai kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu tergabung dalam satu kesatuan FKPM. Sebenarnya ada ya, cuman ini mungkin di desa ini pun mungkin belum berjalan. Nah, mungkin nanti coba kita ke depan kita rumuskan. Bahkan daripada fungsi FKPM itu adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di desa, ya, problem solving, memecahkan suatu permasalahan, ya, termasuk diantaranya adalah keterlibatan daripada Babin Kaptipas di situ, Babin Kaptipas, Babinsa termasuk dalam keanggotaan FKPM. Sebenarnya seperti itu, sehingga kalau ada permasalahan silakan diselesaikan di FKPM.
sebenarnya seperti itu ya. Nah, ini belum berjalan ini ya, belum, sehingga yang diharapkan tadi oleh Pak Ketua, permasalahan apapun bisa ditangani. Tidak seharusnya betul, tidak seharusnya meluncur sampai ke polsek ya, nah, sehingga bisa ditekel, ditangani. Namun di dalam FKPN itu tadi, karena merupakan suatu unit kecil yang sudah lengkap. Di situ ada tokoh agama, ya Pak Ustadz mungkin, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua lapisan yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bukan hanya permasalahan pidana saja, gitu. Permasalahan apapun, mungkin yang menyangkut masalah ke Pak Ustadz yang kadang-kadang perceraian ini bisa diselesaikan, makanya di FKPM itu lengkap. Maka saya Iya makanya kali pasti pasti ya, karena makanya di FKPM itu lengkap ya, yang membidangi. Oh ini mungkin ada tokoh yang mempunyai wawasan tentang hukum, di situ juga bisa, makanya dilibatkan adanya Babin Kamtibmas, sehingga semua permasalahan masalah itu bisa diketahui oleh Babin Kamtibmas, cukup oleh di desa saja, tidak harus sampai ke polsek. Itu yang pertama ya, gitu. Kemudian tadi saya juga menyambut baik tentang kegiatan daripada Karang Taruna bersama para alim ulama melaksanakan kegiatan pengajian secara keliling ya, tiap-tiap DPM. Saya setuju dan saya mendukung. Cuman sampai saat ini saya juga baru tahu. Kan baru tahu. Ya, kan baru tahu. Tapi nanti kedepannya insya Allah ya, silahkan diberikan tembusan ke kami. Saya secara pribadi ya juga ingin hadir di kesempatan seperti itu. Siap. Kalau tahu mungkin saya ada halangan, mungkin Babin Kamtibmas saya bisa hadir. Ya, bagus, saya mendukung. Ini dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang semakin mantap. Karena saya yakin percaya kalau pemuda-pemuda kita, masyarakat kita sudah kegiatan pengajian terus dalam rangka mengisi rohaninya, sehingga tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kan gitu kan? Betul. Nah, itu ya. Lain kali kan tolong kami diundang ke kantor. Oh siap. Berangkat di kantor mah Lebih enak. duduk di kantor mah. Enak ya. Tapi perasaan saya enak di sini, nyaman. Waduh, nyaman di sini. Memang kita ngobrol-ngobrol di alam liar gini enak. Cocok. Ya kali-kali kita healing. Terus bawa tenda kan nanti. Wah itu, oh betul. Direncanakan kita kapan? Bawa tenda malam. Sahabat, terima kasih semuanya ya sudah memberikan masukan-masukan kepada kepolisian khususnya di Sukanegara ini. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang bagus dan mudah-mudahan ada solusinya. Insya Allah ya, kami akan respon terhadap apa rekan-rekan yang sampaikan terkait dengan masalah kegiatan pengajian ya. Kemudian yang keduanya terkait dengan permasalahan, kami juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu lebih bagus, itu namanya masyarakat yang mandiri. Nah, yang diharapkan seperti itu ya, yang diharapkan dari masyarakat yang mandiri. Nah, Bekerja dengan baik. Siap. Sesuai dengan junjung tinggi supremasi hukum yang ada di negara kita atau di kecamatan kita.